Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu taala fi tariqatil Qur'an fi ahwalis siyasat dakhiliyah wal kharijiyah. Tentang metode Al-Qur'an dalam masalah siyasah, dalam masalah strategi yang mengatur urusan umat, baik urusan internal umat ataupun urusan eksternal antara umat Islam dengan kaum yang lain. Tariqatul Quran fi hadza a'la tariqah. Maka metode Al-Quran dalam masalah ini adalah metode yang paling baik. Wa aqrabu ila husuli jami'il masalihil kulliyah. Dan merupakan metode yang paling dekat untuk mencapai seluruh maslahat-maslahat secara umum, seluruh maslahat umum, ya, seluruh kemaslahatan umum. Wa ila daf'il mafasid, dan juga metode yang paling dekat untuk menghindari dari kemadaratan. Walau lam yakun fil Qur'ani min hadzal naw' illa qauluhu ta'ala wa syawirhum fil amr. Ya, walaupun di dalam Al-Qur'an dalam yang membicarakan masalah ini hanya firman Allah Subhanahu wa taala wa syawirhum fil amr. Yaitu hanya ayat-ayat yang membicarakan terkait musyawarah. Ya, berdiskusi, wasyawirhum fil amr, ya, bermusyawarahlah dengan mereka, ya, dalam seluruh perkara. Wa ihbaruhu 'anil mu'minina anna amrahum syura bainahum, dan kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang perkaranya itu dimusyawarahkan di antara mereka. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, jadi orang-orang yang menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang mukmin adalah orang-orang yang menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, dan wa amruhum syura bainahum, dan ya, urusan mereka, perkara mereka itu senantiasa dimusyawarahkan di antara mereka, dan mereka memberikan nafkah atas apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka. Maka ini kita lihat, ya, perintah untuk bermusyawarah, perintah untuk berdiskusi. Wal amru mufrad mudhaf ila al-mu'minin. Ya, wa amruhum syura bainahum. Maka kata amr itu mufrad mudhaf. Kata amr itu mufrad, bukan jamak. Kemudian mudhaf. Mudhaf kemana? Mudhaf kepada dhamir hum, wa amruhum syura bainahum. Maka ini menunjukkan amr di sini bermakna umum. Maka perkara mereka itu adalah senantiasa bermusyawarah di antara, ya, di antara mereka satu sama lain. Maka apa yang dimaksud dengan perkara? Yakni seluruh perkara. Karena ini adalah mufrad mudhaf, maka bermakna umum. Demikian pula wa fil ayatil ula qad dakhalat alaihi al-mufida lil umum wal istighraq. Ya, demikian pula dalam ayat ini wasyawirhum fil amr, ya, bermusyawarahlah dengan mereka di al-amr. Yang dimaksud dengan al-amr di sini karena kemasukan al yang bermakna umum, maka maknanya adalah dalam seluruh perkara. Yani anna jami'a umuril mu'minin wa syu'unihim wa istijlabi masalihim wa istidfa'i madarihim mu'allakun bisyura. Yani seluruh perkara kaum mukminin, urusan mereka, ya, perkara kemaslahatan mereka dan perkara menghindari kemadaratan yang bisa menimpa mereka, maka ini mu'allakun bisyura. Maka ini dikaitkan dengan musyawarah. Wa tarawud ala ta'yidil amr alladhi yajruna alaih. Dan juga dikaitkan dengan tarawud ala ta'yinil amr, yakni pelan-pelan, hati-hati dalam menentukan, ya, sesuatu yang akan mereka jalani. Alladzina yajruna alai. Mereka berhati-hati, mereka pelan-pelan dalam memilih, ya, dalam menentukan perkara atau menentukan hal yang mereka akan jalani nantinya. Wa qad ittafaqal ukala anna at-tariqal wahid lis-salahid dini wa dunyawi huwa tariqus syura. Dan orang-orang yang berakal, mereka itu telah sepakat bahwa satu-satunya metode untuk mencapai kemaslahatan agama ataupun kemaslahatan dunia itu adalah dengan melalui jalan musyawarah.
Fal muslimuna qad arsyadahumullahu ila ayyahdadu ila masalihim wa kaifiyatil wusuli ilaiha bi'amali afkarihim mustami'atan. Maka orang-orang muslim, kaum muslimin telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk agar mereka itu mencari hidayah, mencari petunjuk, ya, menuju kemaslahatan-kemaslahatan dan menuju bagaimana, yakni cara mencapai kemaslahatan tersebut, bagaimana Allah memerintahkan kaum muslimin untuk bisa mencapai kemaslahatan tersebut bi'amali afkarihim mustami'atan. Yakni dengan menggunakan pemikiran-pemikiran mereka secara bersama, yakni secara bermusyawarah. Fa idza ta'ayyanatil maslahah fi tariqin salaku wa idza ta'ayyanatil madarrah fi tariqin taraku. Yani ketika sebuah maslahat telah disepakati bahwa inilah perkara yang akan mendatangkan kepada kemaslahatan, ya, bahwa inilah jalan yang akan mendatangkan kepada kemaslahatan, maka salakuhu, maka mereka akan menjalaninya. Wa idza ta'ayyanatil madarrah fi tariqin tarakuh. Dan ketika sebuah kemadaratan itu mereka sudah sepakat bahwa jalan ini akan menuju kepada kemadaratan, maka mereka akan meninggalkannya. Wa idza kana fi dzalika maslahatun wa madarratun nadharu ayyuha aqwa wa adla wa ahsanu aqibatan. Dan ketika sebuah jalan itu mengandung maslahat dan madarat, maka mereka melihat mana yang lebih kuat dari maslahat atau madarat tersebut, ya, dan mana yang lebih konsekuensinya lebih besar. Wa idza ra'aw amran minal umuri huwal maslahah walakin laysat asbabu atidatun indahum laysat asbabu atidatan indahum wala lahum qudrat 'alaiha nadharu bi ayyi shay'in tudraku tilkal asbab wa bi ayyi halatin tunalu 'ala wajhin la yadur. Ketika, ya, mereka melihat sebuah perkara itu adalah sebuah kemaslahatan, akan tetapi sebab-sebab untuk mencapai kemaslahatan tersebut itu, yakni, kurang cocok untuk mereka. Ya, kurang cocok atau mereka tidak terbiasa untuk menuju hal tersebut. Wala lahum qudrah 'alaiha, wala lahum qudratun 'alaiha. Mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk mencapai maslahat tersebut. Nadharu bi ayyi syai'in tudraku tilkal asbab. Ya, jadi kalau ini ada maslahat, kemudian sebabnya ini mereka tidak terbiasa untuk melakukan sebab ini atau mereka tidak mampu, maka ya sudah, fokus sekarang untuk, ya, mewujudkan sebab-sebab tersebut. Sebentar. Taib. Jadi ketika maslahat tersebut mereka tidak mengetahui bagaimana caranya atau sebabnya, mereka tidak terbiasa untuk mewujudkannya, makanya sudah fokus untuk mewujudkan sebab-sebabnya tersebut. Fokus untuk, ya, mencari tahu bagaimana cara untuk mewujudkan sebab-sebab tersebut. Wabi ayyi halatin tunalu 'ala wajhin la yadur. Dan bagaimana caranya untuk mewujudkan, ya, sebab itu dengan cara-cara yang tidak memberikan madarat. Contoh, misalkan ketika, ya, kaum muslimin saat ini, ya, yakni melihat bahwa di antara cara untuk mewujudkan maslahat di zaman pandemi ini, misalkan, ya, adalah dengan vaksinasi. Tetapi mereka, yakni kaum muslimin, tidak mengetahui sebabnya atau tidak ahli dalam sebabnya. Yani tidak bisa membuat vaksin sendiri misalkan. Atau tidak memiliki cukup ilmu dan teknologi untuk bisa membuat sendiri. Maka fokus pada, ya, yakni pada sebab lain kalau misalnya ada, misalkan dengan cukup membeli misalkan, atau fokus dengan, yakni segera fokuskan penelitian ke arah sana, begitu ya. Di antara contoh lain misalkan, ya, teknologi. Ya, kaum muslimin butuh untuk memiliki pertahanan yang kuat. Sedangkan pertahanan yang kuat di zaman ini maka membutuhkan banyak sekali teknologi. Ya, butuh pesawat tempur, butuh rudal dan seterusnya. Maka tentunya itu adalah
ya suatu yang maslahat, memiliki pertahanan yang kuat ya untuk melindungi negeri, untuk melindungi kaum muslimin. Akan tetapi sebabnya untuk menuju ke sana tidak terbiasa ya, tidak terbiasa untuk membuat sendiri teknologi-teknologi tersebut atau bahkan tidak mampu. Maka ya sudah, berarti fokus pada antara cari sebab lain, misalkan membeli, atau fokus pada ya fokuskan penelitian ke arah sana. Ini kalau dipandang dengan pemikiran yang sahih ya, pemikiran yang sehat, maka ya cara untuk mewujudkan kemaslahatan umum, kemaslahatan umat itu sebenarnya ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang menjadi susah itu adalah ketika orang-orangnya tidak amanah. Sebagaimana itulah yang menimpa negeri ini, dan ini insya Allah akan dibahas oleh Syaikhul Al-Utsaimin rahimahullah nantinya ya insya Allah. Taib. Jadi untuk mencapai maslahat yang kemudian sebab-sebab untuk mencapai maslahat tersebut tidak terbiasa atau kita tidak mampu, maka ya fokus untuk mencapai kemaslahatan itu sendiri, untuk mencapai sebab itu sendiri, sehingga nanti setelah sebabnya dikuasai maka kemaslahatan itu biiznillah akan tercapai. Baik. Wa bi ay halatin tunalu ala wajhin la yadur wa idza ra'aw masalihahum tatawaqqafu ala al-istidad bil fununil haditsah. Dan ketika mereka melihat maslahat, tatawaqqafu 'ala al-istidad bil fununil haditha, maslahat tersebut itu sangat bergantung kepada ya ilmu-ilmu terkini, teknologi-teknologi wal ikhtira'at al-bahira, teknologi-teknologi terkini yang itu sangat canggih, teknologi-teknologi canggih, sa'au lidzalika bihasabi iqtidarihim. Maka mereka ya menuju kepada kemaslahatan tersebut sesuai dengan kemampuan mereka. Walam yamlikhumul ya'as walitikalu ala ya ghairihim al-mulki ila tahlukah. Dan hendaknya mereka tidak yamlikhumul ya'as, tidak putus asa, dan hendaknya mereka tidak bersandar kepada selain dari mereka, selain dari kaum muslimin, al-mulki ila tahlukah, yang akan membawa kepada ya kebinasaan. yakni jangan bergantung kepada orang lain, kepada orang kafir yang kemudian bisa jadi akan menipu kita dalam masalah teknologi canggih seperti ini dan seterusnya. Dan ini terjadi di zaman ini. Ya, harusnya ketika dihadapkan pada kondisi seperti yang dialami umat saat ini, harusnya itu membuat kaum muslimin semakin terpicu dan terpacu untuk ya menguasai teknologi-teknologi tersebut dalam rangka untuk ya memberikan pertahanan yang kuat kepada umat, kepada kaum muslimin. Wa idza arafu wa qad arafu anna sa'ya liittifaqil kalimah wa tauhidil ummah huwa at-tariqul aqwa lil quwwatil ma'nawiyyah jaddu fi hadza wastahadu. Ketika mereka mengetahui, dan mereka telah mengetahui bahwa berusaha untuk memiliki yakni persatuan ya dalam kalimat wa tauhidil ummah, dan ya mempersatukan umat. Ketika mereka mengetahui bahwa itulah satu-satunya cara atau cara yang paling ya yang paling mudah dan paling kuat untuk mencapai al-quwwah al-ma'nawiyah, mencapai kekuatan secara maknawi. Kekuatan secara maknawi maksudnya adalah persatuan umat. Kekuatan secara zahiriyah, yakni teknologi-teknologi, senjata-senjata itu kekuatan secara zahir. Akan tapi kekuatan secara maknawi adalah persatuan umat. Dan umat tidak akan bersatu kecuali di atas akidah yang lurus, kecuali di atas ya niat yang lurus. Maka ketika mereka mengetahui bahwa ya bersatunya kalimat dan bersatunya umat itu adalah cara yang paling kuat untuk menuju kekuatan secara maknawi, jaddu fi hadza wastahadu. Maka mereka akan bersemangat di sini dan akan bekerja keras untuk mewujudkan hal tersebut. Itu mengapa dakwah terhadap akidah yang lurus itu adalah
metode yang paling besar, metode yang paling ya yang paling kuat untuk mewujudkan al-quwwah al-ma'nawiyah. Untuk mewujudkan ya kekuatan secara maknawi. Maka jangan remehkan perkara dakwah. Orang-orang yang berdakwah adalah orang-orang yang berada di garis terdepan untuk mewujudkan al-quwwah al-ma'nawiyah. Adapun orang-orang yang berada di bidang ilmu-ilmu dunia, menyiapkan teknologi, kemudian mempelajari teknologi, atau misalkan orang-orang yang berada di jalur ekonomi, ya memperkuat umat secara ekonomi, maka ini adalah orang-orang yang mewujudkan ya kekuatan secara zahir. Itu juga penting. Akan tapi jangan lupakan ya kekuatan yang lebih penting dari sekedar kekuatan zahir adalah kekuatan maknawi. Bersatunya umat di atas akidah yang lurus. Bersatunya umat di atas kalimat yang sama. Tidak mungkin umat bersatu di atas kalimat yang sama kalau akidahnya gado-gado. Ya, tidak mungkin. Maka satu-satunya cara untuk menyatukan umat adalah satukan mereka di atas akidah yang lurus. Satukan mereka di atas niatan yang lurus. Ya, lian takunal kalimatullahi hiyal ulya, yaitu untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka baru pada saat itu ya umat akan menjadi umat yang sangat kuat baik secara maknawi ataupun secara zahir. Wa idza ra'awul maslahah fil muqawamah wal muhajamah atau fil musalamah wal mudafa'ah biasa bil imkan salaku ma ta'ayyanat maslahatuhu fayuqdimuna fi mawdi'il iqdam wa yuhjimuna fi mawdi'il ihjam. Ketika mereka melihat maslahat itu di al-muqawamah, yaitu ketika mereka maju menghadapi orang-orang kafir. Ini harus kita tekankan, ini harus dalam koridor jihad syar'i. Tidak boleh dalam jihad yang asal-asalan. Ya, taib, semua pembahasan dalam masalah ini adalah permasalahan umat, permasalahan yang dipikirkan oleh ulil amri, bukan permasalahan yang dipikirkan oleh fulan wa alan. Tapi ini harus dipikirkan oleh ulil amri. Ketika ulil amri, ini berarti ya kaidah yang ditujukan kebanyakan untuk ulil amri, yang harusnya paling mengambil manfaat dari pembahasan ini adalah ulil amri. Ketika maslahat itu ada pada ya kita harus menyerang musuh, maka serang. Ya, fil muqawamah, ketika kita harus menyerang mereka dan itulah cara yang kita lihat paling maslahat, maka kita lakukan. Ketika cara yang paling maslahat itu adalah al-muhajamah, yakni kita harus mundur, maka kita harus mundur. Lakukan hal tersebut kalau itu dirasa adalah hal yang paling membawa maslahat. Au fil musalamah, ketika kita melihat maslahat itu ada ketika kita yakni berdamai dengan orang kafir, wal mudafa'ah, atau ketika kita melihat ya maslahat itu ada ketika kita ya al mudafa'ah yakni tetap melawan mereka akan tetapi tidak secara aktif, melawan mereka secara pasif, yakni membela diri. Ya, bihasabil imkan, sesuai dengan kemungkinan yang ada. Ketika kita melihat maslahatnya ada pada hal tersebut, maka lakukanlah hal tersebut. Salaku ma ta'ayyanat maslahatuhu. Ya, maka kita harus meniti apa yang maslahatnya itu ya telah kita musyawarahkan bersama dan telah kita putuskan, inilah memang yang membawa kepada kemaslahatan, atau minimal inilah yang membawa kepada kemaslahatan yang lebih besar. Fayuqdimuna fi mawdi'il iqdam, maka mereka ya maju menyerang ketika memang itu ya situasinya yang terbaik adalah untuk menyerang. Wa yuhjibuna fi mawdi'il ihjam, dan ya harus yakni mundur ketika memang maslahat menunjukkan bahwa kita harus mundur. Wabil jumlah la yada'una maslahatan dakhiliyatan wala kharijiyah daqiqatan wala jalila illa tashawaru fiha. Ya, la yada'una maslahatan dakhiliyah wala kharijiyah. Yani secara umum kaidahnya adalah tidaklah seseorang atau tidaklah suatu kaum ya, sebuah umat kaum muslimin ini tidaklah mereka menuju kepada maslahat, baik maslahat internal ataupun maslahat eksternal, daqiqatan wala jalilatan, baik maslahat itu adalah maslahat yang kecil ataupun maslahat yang besar, illa tashawaru fiha,
kecuali mereka telah bermusyawarah dalam penentuan maslahat tersebut, dalam membicarakan maslahat tersebut. Wa fi tariqi tahsiliha wa tanmiyatiha, dan mereka harus bermusyawarah juga dalam bagaimana cara mewujudkan maslahat tersebut dan bagaimana cara mengembangkan, meningkatkan maslahat tersebut setelah maslahat tersebut dicapai. Bagaimana cara merawat maslahat tersebut. Wa daf'i ma yudadduha wa yunqisuha. Dan juga mereka harus bermusyawarah dalam menghindari hal-hal yang bisa bertentangan dengan maslahat tersebut atau mengurangi maslahat tersebut. Contoh misalkan, situasi yang dihadapi kaum muslimin saat ini. Situasi yang dihadapi kaum muslimin saat ini. Kaum muslimin saat ini dihadapi oleh berbagai macam masalah, baik masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah pertahanan, masalah pendidikan tadi, baik pendidikan agama ataupun pendidikan dunia. Maka harus bermusyawarah apa yang kira-kira bisa memberikan maslahat kepada kaum muslimin. Kalau kita melihat misalkan fokus pada masalah pendidikan, maka fokuskan, berikan motivasi kepada kaum muslimin untuk fokus pada pendidikan mereka. Berikan kesempatan bagi kaum muslimin untuk memiliki pendidikan yang bagus. Dukung universitas-universitas Islam. Kemudian persempit gerakan orang-orang yang memiliki akidah yang menyimpang. Walaupun dia adalah orang-orang yang berada di universitas Islam yang telah ada misalkan. Maka itu kewajiban ulil amri. Harus memiliki perhatian terhadap dakwah Islam, universitas Islam, pondok-pondok, ma'had-ma'had. Ini adalah kewajibannya ulil amri. Kemudian harus mempersempit ruang gerak orang-orang yang memiliki akidah yang menyimpang, walaupun saat ini mereka bisa jadi profesor di universitas Islam atau dosen di universitas Islam atau dimanapun itu. Itu kewajiban ulil amri untuk mempersempit ruang gerak mereka. Kalau ulil amri tidak melakukan hal ini, maka mereka tanggung sendiri akibatnya nanti di akhirat. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang antum lakukan selama antum memiliki kekuasaan tersebut? Apa yang antum lakukan untuk kaum muslimin? Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban kelak nanti di akhirat. Kemudian juga harus memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan. Kita lihat bahkan dari ulil amri tidak memberikan perhatian kepada misalkan olimpiade sains misalkan tidak diberikan perhatian dibandingkan olimpiade olahraga. Ini adalah prioritas yang salah. Penentuan prioritas yang salah. Kaum muslimin atau bahkan kalau kita bisa menggunakan istilah warga negara negara kita ini saat ini sangat membutuhkan pendidikan. Kalau kita fokus pada masalah pendidikan misalkan, banyak sekali yang seharusnya bisa dilakukan akan tapi tidak dilakukan. Maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan masing-masing dari kita untuk bermusyawarah untuk menentukan mana yang maslahat dan menentukan mana yang madarat. Yang maslahat harus ditempuh, yang madarat harus dihindari. Maka setiap orang-orang yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, untuk membuat mengarahkan kaum muslimin di negeri ini ataupun di negeri-negeri yang lain, setiap dari mereka akan dimintai pertanggungjawaban kelak apakah yang telah mereka lakukan. Dan alhamdulillah kita husnuzon. Tentunya kita husnuzon kepada ulil amri. Mereka telah melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, walaupun misalkan ada kekurangan, insya Allah kita saling mendoakan. Tetapi ini harus kaidah ini harus dipegang dengan baik oleh ulil amri. Setiap dari mereka akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Kita sebagai warga negara akan mendukung ulil amri dalam perkara yang ma'ruf. Akan tapi di saat yang sama ulil amri harus mengingat perkara mereka nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Taib.
Maka kita lihat di sini, fahadzal nizam al-ajib alladzi arsyada ilaihi al-Qur'an huwa an-nizam alladzi yasluhu fi kulli zamanin wa makanin wa fi kulli ummatin dha'ifatin aw qawiyyah. Jadi ya, an-nizam ini yaitu perintah untuk bermusyawarah ini yang telah disebutkan di Al-Qur'an ini, yang telah diperintahkan oleh Al-Qur'an tersebut, itu adalah metode yang paling metode yang paling baik, metode yang bisa memberikan maslahat di setiap zaman dan di setiap tempat. Ya, dan ini metode ini cocok untuk setiap umat, baik umat tersebut lemah ataupun kuat. Ini tidak peduli kondisi umat, tidak peduli kondisi kaum muslimin, baik dalam kondisi lemah ataupun dalam kondisi kuat, musyawarah di antara mereka itu tetaplah metode yang paling baik untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemadaratan. Wa min dzalika qauluhu ta'ala wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Di antara metode yang disebutkan di Al-Qur'an dalam masalah siyasah dakhiliyah wal kharijiyah, dalam masalah strategi internal ataupun eksternal, adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkanlah untuk mereka, pada orang kafir, ya, siapkanlah untuk orang kafir apa yang kalian mampu berupa kekuatan. Fahadhil ayah nassun sarihun biwujubil isti'dad lil a'da'i bima istata'ahul muslimun min quwwatin aqliyah wa ma'nawiyah wa maddiyah. Maka ayat ini adalah nassun sarih, nas yang jelas sekali, tegas sekali, yang mewajibkan ya kaum muslimin untuk mempersiapkan diri mereka terhadap musuh. Bimastata'ahul muslimun, mempersiapkan apa yang mereka mampu untuk siapkan, ya, min quwwatin akliyah, baik itu kekuatan akal, kekuatan maknawi ataupun kekuatan materi. Mimma la yumkinu hasru afradi, ya, dan ini kekuatan-kekuatan di sini tidak mungkin atau baik kekuatan ataupun ya apa yang harus disiapkan ini tidak bisa disebutkan seluruhnya. Ini tergantung zaman, ini tergantung tempat, ini tergantung urf, ini tergantung kondisi. Wa fi kulli waqtin yata'ayyanu suluku ma yula'imu dzalikal waqta wa yunasibu. Maka di setiap waktu ya ada hal-hal yang sesuai dengan waktu tersebut, sesuai dengan zaman tersebut. Contoh misalkan kalau di zaman ini, kalau di zaman dulu, di zaman Nabi Muhammad SAW, kekuatan secara materi, kekuatan secara zahir, apa yang harus disiapkan? Kekuatan secara zahir apa yang harus disiapkan untuk menghadapi orang kafir? Apa? Pedang, misalkan, kuda, tombak, panah, busur panah dan anak panahnya, begitu kan? Atau perisai, baju perang, misalkan. Itu yang harus disiapkan, kekuatan secara zahir. Akan tapi di zaman ini, maka kekuatan secara zahir yang harus disiapkan, pesawat tempur, kapal selam, kapal perang, ya, kapal induk, radar, dan seterusnya. Hal-hal seperti ini sudah berbeda. Beda zaman, maka beda persiapan. Ya, akan tapi kita lihat, Allah Subhanahu wa taala tidak mentakyin, tidak menentukan secara spesifik, yakni tidak menyebutkan siapkanlah pedang, siapkanlah tombak. Itu hanya berlaku untuk zaman Nabi Muhammad SAW. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Yani siapkanlah ya untuk melawan mereka, untuk melawan orang-orang kafir, apa yang kalian mampu berupa kekuatan. Apa yang dimaksud dengan kekuatan di sini? Apapun yang sesuai dengan zamannya. Ya. Jadi di sini kita lihat kekuatan secara materi, ya, quwwah madiyah di sini, kekuatan secara zahir, kekuatan secara materi itu tergantung zaman. Adapun kuwah maknawi, kekuatan secara maknawi sama di seluruh zaman. Apa itu? Bersatunya umat di atas akidah yang lurus. Ya. Bersatunya umat di atas akidah yang lurus. Adapun kuwah akliyah, ini maksudnya kekuatan secara akal, yakni ketika kaum muslimin dipersiapkan memiliki ilmu-ilmu yang bermacam-macam, yang itu semuanya bermaslahat. Ya, ilmu-ilmu dunia yang itu dibutuhkan oleh negara, dibutuhkan oleh kaum muslimin, dibutuhkan oleh umat. Itu yang dimaksud dengan kuwah akliyah, dan ini berbeda-beda, lagi-lagi berbeda-beda setiap zaman. Ya. Kalau di zaman ini kita harus mempelajari tentang misalkan artificial intelligence, maka tentunya di zaman Nabi
Orang tidak tahu apa itu artificial intelligence, gitu kan? Jadi kuah akliyah berbeda-beda. Akan tapi jadi kuah akliyah berbeda-beda untuk setiap zaman, kuah maddiyah juga berbeda-beda untuk setiap zaman. Akan tetapi kuah ma'nawiyah itu selalu sama di setiap zaman. Ya. Dan kuah ma'nawiyah adalah bersatunya umat di atas akidah yang lurus. Wa min dzalika qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu khudhu hizrakum. Di antara ya firman Allah Subhanahu wa taala, di antara metode Al-Qur'an yang juga Al-Qur'an perintahkan, ya, yang telah Allah perintahkan di Al-Qur'an bagi kita untuk bisa memiliki strategi internal ataupun eksternal, siasat dakhiliyah ataupun kharijiyah yang terbaik sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, khudhu hizrakum, bersiap siagalah. Yani bersiap siaga untuk melawan musuh. Wa nahwaha minal ayat allati arsadallahu fiha ila taharrus minal a'da. Dan ayat-ayat yang lain yang di mana di ayat-ayat tersebut Allah memerintahkan kaum muslimin untuk bersiap siaga dari musuh. Fa kullu tariqin wa sababin yutaharrazu bihi minal a'da fa innahu dakhilun fi hadza wa likulli waqtin labusuh. Ya, maka setiap jalan, setiap sebab yang itu sebab untuk yakni meningkatkan kesiapsiagaan, meningkatkan kewaspadaan dari musuh, maka semua metode dan sebab tersebut masuk dalam kaidah ini. Walikulli waqtin labusu, akan tapi di setiap waktu ya ada pakaiannya masing-masing, ada metodenya masing-masing, ada sebabnya masing-masing. Siap siaga di zaman ini berbeda dengan metode siap siaga di zaman dulu. Misalkan metode siap siaga di zaman dulu misalkan dengan ribat, orang berjaga-jaga di perbatasan, ya berjaga-jaga, khawatir ada musuh. Maka di zaman ini itu juga berlaku, ya itu juga berlaku, perbatasan negeri dijaga oleh militer misalkan, itu juga metode untuk bersiap siaga terhadap musuh. Akan tapi banyak sekali metode-metode yang lain. Metode-metode yang lain misalkan ya dibutuhkannya teknologi radar supaya kita bisa berjaga-jaga, khawatir yang ada hal intrusif yang masuk begitu kan. Maka ya likulli waqtin labusu, setiap waktu ada pakaiannya yang sesuai masing-masing. Wa min ajibin ma nabbaha alaihi al-Qur'anu minan nizamil wahid anna Allah ataba al-mu'minin biqaulihi wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabatum ala aqabikum. Di antara hal yang mencengangkan, yang menakjubkan adalah apa yang telah disebutkan di Al-Qur'an, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala atabal mu'minin. Allah mencela orang-orang mukmin dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun." Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul saja. Qad khalat min qablihi rusul, yang telah berlalu sebelum Muhammad para rasul yang lain. Afa immata au qutila, apakah ketika Muhammad itu ya wafat atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan kemudian balik ya dengan tumit-tumit kalian, ya menjauh dari Islam, kembali kepada kekufuran, kembali kepada kejahiliahan hanya karena Nabi Muhammad SAW wafat. Fa arsada ibadahu ila annahu yanbaghi an yakunu bihalatin min juryanil umur ala tariqiha. Maka Al-Qur'an memerintahkan kita, ya Allah memerintahkan para hambanya untuk ya tetap menjaga kondisinya sesuai dengan seperti sebagaimana sedia kala. Walaupun Nabi Muhammad SAW wafat. Lihat. La yuza' ini harusnya kurang ain ya. La yuza'zi'uhum anha faddu ra'isin wa in azuma. Hendaknya ya wafatnya pemimpin mereka, walaupun pemimpin tersebut adalah pemimpin yang besar, pemimpin yang sangat mulia, hendaknya wafatnya pemimpin tersebut tidaklah membuat mereka ya menjadi cerai-berai, menjadi ya, hilang arah, menjadi bingung. Ayat ini tentang Nabi Muhammad SAW, akan tapi tentunya ini bisa diterapkan kepada seluruh pemimpin kaum muslimin setelahnya. Tidak boleh umat keseluruhan ya itu sangat bergantung kepada satu orang, yaitu pemimpin mereka. Tidak boleh. Sehingga ketika pemimpin tersebut meninggal, maka kemudian umat tercerai-berai. Ini tidak boleh. Ya, dan ini Allah Subhanahu wa taala ya
melarang hal ini dalam konteks lihat ya wafatnya Nabi Muhammad SAW. Apakah afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum? Apakah ketika Muhammad itu wafat atau terbunuh, apakah kalian akan balik dengan tumit-tumit kalian? Yakni lihat bahkan ketika Nabi Muhammad SAW wafat pun tidak boleh bagi kaum muslimin, tidak boleh bagi umat muslim untuk kemudian tercerai-berai atau kemudian yakni balik mundur lagi ke belakang, kembali kepada kekufuran, kembali kepada kejahiliahan. Tidak boleh. Dan orang yang mengamalkan ayat ini ketika Nabi Muhammad SAW wafat, orang pertama yang mengamalkan ayat ini adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita lihat bahkan waktu itu kita mengetahui kisahnya. Umar radhiyallahu anhu tidak percaya. Umar juga berada dalam kondisi kebingungan dan ya ketidakstabilan. Ya, semua para sahabat tidak stabil saat itu ketika mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad SAW wafat. Akan tapi satu-satunya orang yang teguh di atas ya perintah Al-Quran ini adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Ajib. Ya. Kalau Nabi Muhammad SAW wafat, kita diperintahkan untuk tetap sabat, untuk tetap ya tidak tercerai-berai, maka yakni untuk tetap bersatu dan yakni tetap memastikan setiap perkara itu berjalan sebagaimana mestinya. Ya, kalau Al-Quran memerintahkan itu ketika Nabi Muhammad SAW wafat, maka bagaimana pula dengan pemimpin setelahnya? Yakni hanya sekedar pemimpin setelahnya, maka itu bukan Nabi, itu bukan Rasul. Ya, ketika wafat, pemimpin tersebut meninggal, maka umat harus lebih yakni memiliki resiliensi terhadap musibah tersebut. Taib. La yuzazihum anha faqdu ra'isin wa in azuma wa ma dzaka illa bi an yasta'iddu li kulli amrin min umurihim ad-diniyah wa dunyawiyah bi iddati unasin idza fukida ahaduhum qama bihi ghairu. Wa an takuna al-ummatu mutawahhidah fi iradatiha wa 'azmiha wa maqasidiha wa jami'i syu'uniha qasduhum jami'an an takuna kalimatullahi hiya al-ulya wa an taquma jami'ul umuri bihasabi qudratihim. Maka cara supaya hal ini terjadi, yakni supaya umat tetap sabat di atas keteraturan perkara, walaupun misalkan pemimpinnya meninggal, caranya adalah mempersiapkan likulli amrin min umurihim ad-diniyah wa dunyawiyah, setiap perkara umat, baik perkara agama ataupun perkara duniawi, ya ditunjuk beberapa orang yang ditugasi untuk mengurusi hal tersebut. Sehingga ketika salah satu meninggal dunia atau tidak ada, maka orang-orang yang lain akan menggantikannya. Maka ini cara yang pertama. Cara yang pertama adalah dengan menunjuk atau memiliki ya beberapa orang yang ahli dalam setiap masalah. Dalam masalah pendidikan, dalam masalah ekonomi, dalam masalah militer, dalam masalah sosial, dalam masalah ditunjuk beberapa orang yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam masalah itu. Ya, lihat, ini kita sedang berbicara kaidah ini sebagaimana Anda jelaskan tadi. Kaidah ini yang paling banyak mengambil manfaatnya harusnya adalah ulil amri. Kaidah ini ditujukan untuk orang-orang yang mengurusi negeri, mengurusi umat. Kaidah ini berbicara tentang tata negara. Kita lihat, masalah sebesar itu juga dibahas oleh para ulama. Dibahas oleh para ulama. Kenapa dibahas oleh para ulama? Karena itu disebutkan di Al-Quran. Dibahas secara baik dan terperinci di Al-Quran. Kita lihat sudah berapa ayat tadi kita bacakan, semuanya sangat relevan dalam pengelolaan negara. Maka wajib bagi kita misalkan untuk mempersiapkan orang-orang yang ahli. Ini cara pertama. Cara pertama supaya ketika figur pemimpin itu meninggal, umat itu kemudian tidak tercerai-berai. Cara pertama adalah siapkan beberapa orang yang ahli di setiap perkara-perkara umat tersebut.
Jangan hanya bergantung pada satu, jangan hanya bergantung pada figur ya dominan, ya tidak boleh. Cara kedua, wa an takuna al-ummatu mutawahhidah fi iradatiha wa azmiha wa maqasidiha wa jami'i syu'uniha. Cara yang kedua adalah umat itu harus bersatu dalam iradahnya. Apa keinginan umat? Apa cita-cita umat? Apa maqasid? Yani apa azm? Apa tekad dari umat? Apa maqasid? Apa maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh umat? Dan yani harus umat tersebut, kaum muslimin tersebut bersatu dalam setiap perkaranya. Qasduhum jami'an an takuna kalimatullahi hiyal ulya. Ya, apa persatuan itu di atas apa? Di atas satu tujuan, yaitu supaya kalimat Allah itulah yang tinggi. Ini cara supaya ya kaum muslimin kuat. Cara supaya umat itu kuat. Yaitu apa? Tujuannya satu. An takuna kalimatullahi hiyal ulya. Supaya kalimat Allah itulah kalimat yang paling tinggi. Ya, menegakkan tauhid, menegakkan dakwah Islam, menyebarkan Islam. Maka itulah seharusnya tujuan dari setiap ya orang di negeri kaum muslimin. Dan ini bisa dicapai dengan apa? Dengan dakwah. Tidak bisa ini dicapai kecuali ya dengan cara dakwah. Maka selama orang-orang di sebuah negeri tujuannya berbeda-beda, maka selama itu pula negeri tersebut tidak akan kuat. Yang satu sudah memiliki tujuan yang benar, yaitu untuk meninggikan kalimat Allah. Yang satu lagi tujuannya apa? Tujuannya adalah memperkaya diri sendiri. Ini gak akan jalan. Yang satu tujuannya adalah untuk ya meninggikan kalimat Allah, untuk menyebarkan Islam, menegakkan Islam. Yang satu lagi tujuannya adalah ya gimana caranya supaya saya dapat kekuasaan, teman-teman saya dapat kekuasaan. Ini tidak akan berhasil seperti ini. Tidak akan berkah negeri ini kalau masih tercerai-berai seperti ini. Kalau ini masih tercerai-berai, maka itulah sebab supaya ini bisa dihilangkan atau diminimalisir. Ya, berbedanya tujuan ini tidak boleh. Tujuan harus satu, yaitu apa? Antakuna kalimatullahi hiyal ulya. Gimana caranya? Dakwah. Sekarang antum tahu bagaimana peran krusial dari dakwah di sebuah negeri. Ini dakwah tidak hanya kemudian Masya Allah, Alhamdulillah orang akhirnya bisa beribadah kepada Allah. Yani manfaatnya hanya terbatasi pada individu saja. Tidak demikian. Dakwah itu peran kunci dalam ya kemajuan dan kesuksesan umat, kesuksesan kaum muslimin, kemajuan kaum muslimin, kekuatan kaum muslimin. Ya, banyak orang meremehkan dakwah. Ya, karena mereka tidak tahu ilmunya, karena mereka jahil. Kalau mereka tahu ilmunya, justru dakwah itu adalah ya cara terdepan supaya kita memiliki bangsa yang kuat, kita memiliki negeri yang kuat. Kenapa? Karena dengan dakwah itulah tujuan dan visi dan misi semuanya disatukan. Ya, semuanya diingatkan tentang akhirat, semuanya diingatkan tentang bahwa tujuan kita adalah meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka qasduhum jami'an an takuna kalimatullah hiyal ulya wa an taquma jami'ul umuri bihasabi qudratihim. Maka tujuan mereka semuanya sama, yaitu meninggikan kalimat Allah, dan ya tujuan mereka juga adalah ya melakukan setiap perkara-perkara yang telah mereka musyawarahkan tersebut, perkara-perkara maslahat tersebut, semuanya mereka harus lakukan itu sesuai dengan kemampuan mereka. Ini satu tujuan dan ini satu cita-cita yang harus dicapai oleh seluruh kaum muslimin di sebuah negeri, di dalam tubuh umat tersebut. Setiap kaum muslimin harus punya cita-cita ini. Yaitu apa? Tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat Allah. Kemudian juga tujuan yang kedua, mewujudkan setiap jalan-jalan yang bisa menuju kepada kemaslahatan. Wa qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertakwalah kepada Allah ya semampu kalian. Yang dimaksud semampu kalian ini adalah semaksimal kemampuan kalian. Yani kita harus maksimal. Bukan bertakwalah kepada Allah semampu kalian, bukan berarti yakni
pakai batas bawah dari kemampuan kita. Tidak. Kita harus menggunakan batas atas dari kemampuan kita. Semaksimal kita. Ay ittaqu ghadabahu wa iqabahu bil qiyami bima umira bihi min kulli ma fihi al khairu was salahu lakum jama'atan wa munfaridin. Yani apa yang dimaksud ittaqullaha mastata'tum, ittaqu ghadabahu. Takutlah terhadap murka Allah, wa iqabahu, dan siksa dan azab Allah. Bil qiyami bima umira bihi min kulli ma fihi al khairu was salah lakum jama'atan wa munfaridin. Dengan cara melakukan apa-apa yang diperintahkan kepada kita, ya, yaitu setiap yang di situ ada kebaikan dan setiap yang di situ ada maslahat, itu pasti diperintahkan oleh syariat untuk kita lakukan, ya. Baik kebaikan atau kemaslahatan tersebut itu kembali kepada kita secara bersama, umat secara bersama-sama, secara berjamaah atau secara individu. Baik maslahat itu kembali kepada maslahat individu ataupun maslahat umum. Fa kullu maslahatin amarallahu biha وهي متوقفة في حصولها أو في كمالها على أمر من الأمور السابقة أو اللاحقة فإنه يجب تحصيلها بحسب الاستطاعة فلا يكلفهم الله ما لا يطيقون. Ya, maka setiap maslahat yang Allah perintahkan, di mana maslahat tersebut itu sangat bergantung kepada, yakni untuk mencapai maslahat tersebut atau untuk menyempurnakan maslahat tersebut sangat bergantung pada sebuah sebab, ya, sebuah sebab atau beberapa sebab, perkara-perkara as-sabiqah awil lahiqah, perkara-perkara yang itu sudah terjadi ataupun yang nanti baru akan terjadi gitu. Ya, ini sebab-sebab. Maka wajib untuk menempuh sebab-sebab tersebut. Ketika kemaslahatan yang diperintahkan oleh Allah untuk misalkan mempersiapkan musuh, mempersiapkan diri kita dari musuh, misalkan dengan teknologi. Nah, teknologi butuh apa? Butuh sebab-sebab, butuh ilmu untuk bisa mewujudkan teknologi-teknologi tersebut. Butuh ilmu untuk bikin pesawat tempur, butuh ilmu untuk bikin rudal, butuh teknologi untuk bikin, ya, kapal selam misalkan. Maka tempuhlah sebab-sebab ini. Fa innahu yajibu tahsiluha bihasabil istita'ah. Wajib untuk menempuh sebab-sebab tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Lihat, kalau kita melihat dari sudut pandang ini, kita akan mengetahui bahwa belajar ilmu dunia itu kalau kita ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan ini, itu adalah ibadah. Itu adalah hal yang juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi ulil amri untuk memperhatikan masalah ini. Ya, tidak boleh kemudian secara zahir mengadakan program untuk, ya, mewujudkan masalah ini, mewujudkan teknologi pesawat tempur, kapal selam, rudal dan lain-lain. Secara zahir, na'am, itu diwujudkan, ada programnya. Tapi ternyata, ya, dikemplang. Ya, ini Allah musta'an. Ya, ini selalu ada cara untuk dikorupsi dari situ. Ini berarti, ya, dia tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Korupsinya sendiri adalah perbuatan yang haram. Kemudian juga, ya, tidak melakukan program-program tersebut dengan baik itu juga bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihat berapa perkara haram yang mereka lakukan hanya dalam satu perbuatan mereka. Ini berlaku untuk seluruh ulil amri, tidak hanya ulil amri negeri ini ataupun ulil amri negeri lain. Ya, kita peringatkan kepada kita semua. Antum nanti akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Ya. Setiap dari warga negara, setiap dari rakyat akan mendukung ulil amri dalam perkara yang ma'ruf. Akan tapi ulil amri harus ingat, setiap perkara antum akan dipertanggungjawabkan, akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Kita hanya saling mengingatkan, rakyat biasa hanya bisa mengingatkan, yakni setiap rakyat hanya bisa melakukan apa yang sesuai dengan kemampuannya tentunya. Akan tapi orang-orang yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur perkara-perkara umat ini, maka mereka akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ya. Maka di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menempuh sebab-sebab tersebut. Kalau butuh teknologi, kalau butuh ilmu untuk membuat pertahanan yang kuat, memiliki pertahanan yang kuat seperti pesawat jet dan roket dan rudal tadi, maka ya sudah, tempuh ilmunya, ya, siapkan kaum muslimin, yakni siapkan rakyat untuk menempuh ilmu-ilmu tersebut, untuk menguasai ilmu-ilmu tersebut. Ya, semua ini harus kita lakukan sesuai semaksimal kemampuan kita. Dan la yukallifuhumullahu ma la yutiqun. Allah tidak
membebani lebih dari apa yang kita mampu. Ya, selama kita sudah melakukan semaksimal mungkin, maka kita telah melakukan apa yang telah Allah wajibkan. Wa kadzalika kullu mafsadatin wa madarratin la yumkinu istinabuha illa bisuluki ba'di turuki sabiqa awil lahiqa. Maka demikian pula mafsadat ataupun madarat yang tidak mungkin dihindari kecuali dengan menempuh sebab-sebab tertentu. Fa innaha dakhilah fi taqwallahi ta'ala. Maka menghindari sebab-sebab tersebut itu masuk dalam ya firman Allah tadi, fattaqullaha mastata'tum. Wa dzalika anna lazimal haqqi haqqun wal wasailu laha ahkamul maqasid. Kaidah yang ada dalam masalah ini adalah lazimal haqqi haqqun. Ya, konsekuensi dari kebenaran itu juga kebenaran. Kalau kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu atau diperintahkan untuk menghindari sesuatu, dan kita tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan tersebut kecuali dengan melakukan sebab-sebab ini, atau kita tidak bisa menghindari kemadaratan tersebut kecuali dengan melakukan sebab-sebab ini, maka sebab-sebab tersebut juga diperintahkan. Ya, lazimul haqqi haqqun. Konsekuensi dari apa yang diperintahkan oleh Allah itu juga diperintahkan. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasail, wasilah itu memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. Dengan catatan konsekuensi dari hak tersebut atau wasilah-wasilah ini hukum asalnya memang mubah di syariat. Kalau wasilah ini hukum asalnya memang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di syariat, maka tidak berlaku kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Contoh, supaya umat kuat harus misalkan banyak anggotanya, banyak anggota. Yakni umat harus berada dalam jumlah yang banyak, misalkan. Gimana cara memiliki jumlah yang banyak, yakni supaya kaum muslimin menjadi banyak, umat Islam menjadi banyak. Gimana caranya? Bisa dengan nikah. Nikah itu adalah memperbanyak kaum muslimin sehingga akan banyak generasi-generasi muda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjuang untuk Islam. Itu satu. Wasilah yang kedua, zina. Ya, nauzubillah min dzalik. Zina itu wasilah untuk apa? Untuk menuju terciptanya generasi-generasi yang baru, gitu kan? Tapi zina itu sudah dilarang di syariat. Hah? Jadi tidak boleh menggunakan kaidah ini. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah itu punya hukum yang sama dengan tujuannya. Tujuan kita apa? Tujuan kita baik. Apa tujuannya? Ya, ini memperbanyak jumlah kaum muslimin. Gimana caranya? Zina. Ya, ini berarti nggak benar. Ya, ini penerapan kaidah yang salah. Maka tidak ada yang namanya Robin Hood dalam Islam. Ya, tujuannya apa? Sedekah kepada kepada orang fakir, ya itu maksudnya. Kepada orang fakir miskin. Sedekah kepada orang fakir miskin. Gimana caranya? Nyolong. Ya, al-wasail laha ahkamul maqasid. Tidak bisa. Ya. Kaidah ini hanya bisa diterapkan jika wasail tersebut, jika wasilah-wasilah tersebut memang hukum asalnya mubah di syariat. Yani memang bukan hal yang diharamkan. Kalau wasilah tersebut hal yang diharamkan, maka tidak boleh kita menerapkan kaidah ini, tapi kita harus menerapkan kaidah bahwa al-haramu haram. Ya, itu yani dengan kata lain tidak ada prinsip seperti Robin Hood dalam Islam. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.